Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 45. Panggilan romantis. Nadira sangat kesal saat mendengar ucapan pria tersebut. Dengan sangat entengnya, pria itu mengatakan bahwa dirinya bebas masuk ke kamar yang ditempati oleh Nadira. Arga tersenyum tipis memandang nakas yang ada di samping tempat tidur. Hatinya begitu sangat senang ketika melihat susu yang tadi dibuatkannya sudah habis diminum oleh Nadira. Bubur kacang hijau yang hanya tersisa mangkuknya saja. "Aku akan berangkat ke tempat orang tuamu," Arga berkata dan duduk di tepi tempat tidur. "Apa dia memang benar-benar serius?" Nadira berkata di dalam hatinya. "Apa kamu sudah menghubungi orang tuamu?" tanya Arga. Nadira menganggukkan kepalanya. "Kamu mengatakan apa kepada mereka?" tanya Arga. "Aku mengatakan kepada ibu bahwa Anda akan datang ke rumah untuk melamar," jelas Nadira. Arga diam menunggu Nadira melanjutkan pembicaraannya. Ibu bertanya, "Apa Anda orang yang baik?" ungkap Nadira. "Kamu jawab apa?" tanya Arga yang merasakan debaran di jantungnya. Bagaimana bila wanita itu mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak baik dan bahkan menceritakan perbuatan yang telah dilakukannya? Arga tidak sanggup bila dirinya disambut dengan sapu lidi di depan pintu. "Aku katakan baik," jawab Nadira. Arga tersenyum tipis mendengar jawaban Nadira. "Tuan, apa saya akan tinggal di sini?" Nadira bertanya dengan memandang wajah pria yang duduk di sampingnya. "Iya," jawab Arga. "Di rumah mewah ini, Tuan?" tanya Nadira. "Iya," pria itu menjawab dengan sangat singkat. "Saya tidak terbiasa tinggal di rumah seperti ini, Tuan. Jadi saya minta rumah yang biasa saja. Saya juga minta agar rumah yang saya tempati nanti dekat dengan klub malam tempat saya bekerja." Nadira mengutarakan keinginannya. Arga diam memandang wajah polos gadis yang saat ini berbicara dengannya. "Bila kamu menjadi istriku, maka kamu akan tinggal bersamaku, dan ini adalah rumahku," jelas Arga. "Rumah ini terlalu jauh dengan tempat saya bekerja, Tuan," jawab Nadira. Arga memandang Nadira dengan kening yang berkerut. "Bila tinggal di sini, ongkos ojeknya pasti sangat mahal. Saya tidak punya uang untuk ongkos ojek bila terlalu mahal. Biasanya saya berangkat kerja berjalan kaki dari rumah, dan pulang saya naik gojek biar ongkosnya lebih murah, Tuan. Namun, bila tinggal di sini, saya tidak mungkin jalan kaki. Mau naik gojek juga ongkosnya sangat mahal sekali." Nadira bercerita kepada pria itu dan berusaha untuk memberikan pria itu pengertian agar memahami seperti apa kondisinya. "Kenapa kamu masih bekerja di sana?" tanya Arga yang masih tidak paham. "Maaf, Tuan, saya di sana sudah banyak memakai uang. Saya tidak bisa berhenti dari tempat kerja saya sesuka hati saya. Saya akan bekerja di sana sampai uang yang saya pakai telah saya bayar semua. Bila telah saya bayar semua, saya akan berhenti dari sana," Nadira berkata dengan wajah yang bersemu merah, menahan rasa malu saat memberitahu bahwa dirinya telah memakai uang yang banyak di tempat kerja. "Uang untuk apa?" Arga berpura-pura bertanya. "Waktu itu, saya butuh uang untuk biaya operasi ayah," jelas Nadira. Arga menganggukkan kepalanya. "Berapa banyak uang yang kau pakai di sana?" tanya Arga. 50 juta, Nadira berkata dengan nada suara yang sangat kecil. "Nanti aku akan membayarnya," jawab Arga. "Tidak usah, Tuan, uang itu sangat banyak.
Saya tidak enak bila Tuan harus membayarnya. Saya tidak apa-apa bekerja di sana sampai uangnya lunas. Apa kamu merasa aku tidak punya uang? Apa kamu mengira aku tidak mampu membayarnya? Arga berkata dengan menyelipkan jarinya di dagu Nadira. Bukan seperti itu maksud saya, Tuan, gugup Nadira ketika wajahnya semakin dekat dengan wajah pria itu. Lalu apa? Tanya Nadira. Saya tidak enak hati, Tuan. Saya tidak ingin membebani Anda, jawab Nadira gugup. Kamu sedang mengandung anakku. Aku tidak mau anakku mencium aroma bau toilet itu. Cukup sudah kamu membawanya bekerja, ungkap Arga. Bila Tuan berkeinginan seperti itu, baiklah, terima kasih, jawab Nadira. Berikan aku hadiah karena sudah membayar uangmu, pinta pria itu. Saya tidak punya apa-apa, Tuan, jawab Nadira. Nadira merasakan jantungnya yang seakan mau lepas dari tempatnya ketika pria itu memberi isyarat bibirnya. Ayo cepat lakukan, aku yakin kau masih ingat cara yang aku ajarkan. Nadira menganggukkan kepalanya, dadanya naik turun merasakan kegugupan yang luar biasa. Apa yang dirasakannya pada saat peristiwa itu berbeda dengan yang dirasakannya saat ini. Saat ini dirinya sangat gugup dan juga begitu sangat malu. Arga tersenyum tipis memandang wajah Nadira yang bersemu merah. Tidak sabar rasanya pria itu menunggu Nadira untuk mencium bibirnya. Nadira menempelkan bibirnya dengan bibir pria yang akan menjadi suaminya. Ia mencium bibir pria itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan pria itu kepadanya. Nadira melepaskan bibirnya dan menundukkan wajahnya. Ia sangat malu menatap wajah pria itu. Aku akan ke rumah orang tuamu. Kamu tidak usah pikirkan pekerjaan itu. Aku akan melunasi semua uang kamu di sana. Di sini kamu cukup makan dan tidur saja. Bila menginginkan sesuatu, minta kepada pelayan. Jangan mengerjakan apapun, perintah pria itu dengan sangat tegas. Iya, Tuan, jawab Nadira. Pria itu mendaratkan bibirnya di bibir Nadira, bibir yang begitu sangat dirindukannya. Cukup lama ia menikmati manisnya bibir calon istrinya, hingga calon istrinya kesulitan bernafas karena ulahnya. Arga tersenyum ketika melihat Nadira yang menghirup oksigen sebanyak-banyaknya setelah bibir mereka sudah tidak lagi menyatu. Aku pergi dulu, doakan aku mendapat restu kedua orang tuamu. Aku mohon agar Tuan tidak membuat mereka gugup, berbicara yang baik dan sopan, Nadira mengajarinya. Arga tersenyum dan mengusap kepala Nadira. Wanita itu begitu sangat lucu dan menggemaskan ketika mengajarinya. Suara apa itu, Tuan? Tanya Nadira saat mendengar suara cukup keras dari luar. Helikopterku sudah datang. Orang tuamu tinggal terlalu jauh dari kota, sehingga aku tidak bisa memakai jet pribadi, pria itu berkata dengan gaya angkuhnya. Jet pribadi itu apakah pesawat? Tanya Nadira. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bila Anda memakai pesawat pribadi, sepertinya bisa, Tuan. Di sana banyak sawah. Jika Anda bisa mendaratkan pesawat Anda di persawahan, saran Nadira. Kamu kira pesawat itu bisa mendarat di mana saja, yang penting tanah kosong, Arga berkata dengan mengusap kepala Nadira. Nadira hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan pria tersebut. Aku pergi dulu. Ingat, siapkan panggilan romantis untukku. Aku tidak suka kamu memanggil Tuan, jelas Arga. Pria itu mencium kening Nadira, kemudian mengusap perutnya dan mencium perut yang sudah membesar tersebut. Nadira menganggukkan kepalanya. Nadira diam ketika pria itu mengusap perutnya. Air matanya seakan ingin menetes menahan rasa haru dan bahagia. Arga beranjak dari tempat duduknya. Pria itu berjalan menuju pintu. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar Nadira memanggilnya. Arga memutar kepalanya dan memandang wanita cantik yang saat ini duduk di atas tempat tidur dengan menyadarkan punggungnya.
"Abang, hati-hati." Nadira mengeraskan suaranya agar pria itu bisa mendengarnya. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mendengar Nadira memanggilnya abang, dirinya begitu sangat senang dengan panggilan itu. Panggilan itu cukup manis untuknya daripada dipanggil tuan. Namun dirinya menginginkan panggilan yang lebih mesra lagi daripada ini. Senyumnya begitu sangat tampan, puji Nadira. Untuk pertama kalinya Nadira melihat pria itu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya. "Siapkan dirimu untuk nanti malam," ucapnya tersenyum memandang Nadira. Nadira sangat patuh menganggukkan kepalanya. Arga keluar dari dalam kamar dan langsung menuju ke lantai 4 rumahnya dengan menggunakan lift. "Silakan tuan," Iswandi dan Teddy sudah menunggunya di lantai 4 rumah mewah tersebut. Arga menganggukkan kepalanya. Angin yang berasal dari baling-baling helikopternya terasa sangat kencang, sehingga pria itu harus sedikit berlari menuju helikopternya. Arga duduk di posisi depan, sedangkan Teddy dan Iswandi duduk di kursi bagian belakang. Helikopter itu terbang ketika Arga sudah memakai sabuk pengamannya. Arga begitu sangat gugup saat ini. Bagaimana caranya ia menjelaskan kepada orang tua gadis tersebut? Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.